Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial penulisan soal yang dapat diakses, yang dapat dibaca oleh sistem Play Exam CBT yang nanti akan digunakan di pelaksanaan PAS 2020. Nah, soalnya seperti ini. Jadi untuk membuat soal nomor 1 dengan pilihan ganda, penulisannya seperti ini. Yang pertama, setiap soal itu wajib memiliki number soal. Number soal ini diwakili oleh kode S.21 kurung tutup. Nah, ini kode yang mewakili number pada soal nomor 1. Terus dilanjutkan dengan kode kompetensi dasar. Nah, kode kompetensi dasar ini diwakili oleh kode KD.2.3.1 kurung tutup. Ini mengartikan bahwa ini tuh soal dengan kompetensi dasar 3.1. Ini jangan dihiraukan dulu Bapak Ibu. Untuk sekarang samakan saja semuanya dengan kompetensi dasarnya dengan kode KD.2.3.1 kurung tutup. Karena di sistem CBT Play Exam yang baru update ini wajib memasukkan kode kompetensi dasar. Jadi ini samakan saja semuanya. Mau mapel matematika, bahasa Inggris, produktif, apapun itu, ini harus memasukkan kode ini setiap soal. Nah, terus dilanjutkan dengan deskripsi soalnya seperti ini. Contoh layer OC yang bertugas untuk membuka bla 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 adalah, nah sampai sini titik-titik, lalu enter. Kita akan membuat opsi jawabannya. Nah, opsi jawaban A, B, C, D, E ini sama, diwakili dengan kode A.2 kurung tutup. Berarti ini adalah opsi A, diwakili oleh A.2 kurung tutup. Lalu dilanjutkan dengan deskripsi optionnya. Contoh A.2 kurung tutup transport layer, yang B session layer, C presentation layer application. Nah, seperti ini. Jadi ini soalnya, ini optionnya. Lalu jawabannya kita tulis seperti ini. Di sini enter, jawab titik 2B. Nah, misalkan seperti itu. Hapus. Nah, jadi ini sampai sini ini adalah soal nomor 1. Jadi wajib ada kode nomor soal, kode kompetensi dasar, terus cara penulisan optionnya seperti ini, A.2 kurung tutup. Nah, ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin. Nah, dilanjut dengan soal 2. Soal 2 ini jenis soal yang memiliki poin-poin di dalam soalnya. Contohnya seperti ini. Perhatikan beberapa protokol berikut ini. Ada A, poin A-nya SMTP, poin B-nya VTP, poin C-nya HTTP, dan seterusnya. Nah, gimana agar ketika sistem itu ditampilkan di sistem itu jadi poin-poin kayak gini. Nah, penulisannya seperti ini Bapak Ibu. Otomatis kan poin A ini ada di bawah deskripsinya kan. Nah, untuk mengenter itu diwakili oleh \n, lalu enter. Kita tulis poin A-nya A, lalu poin A itu SMTP. Poin B, enter kan. Nah, kita wakili dengan /n, enter. B, PTP. Ada poin C kan. Nah, misalkan ada poin C, kita wakili lagi enternya dengan \n. Kalau misalkan tanpa gini, tanpa n, meskipun di Word-nya ditulis di Word, Microsoft Word tampak seperti ini, poin B ini ada di bawah poin A, tapi jika di sistem ini akan terbaca seperti ini. Jadi ngeberebet Kak, pinggir. Tapi kalau pakai \n, sistem akan membaca bahwa soal ini tuh ada poin A dan poin B, dan poin B-nya itu ada di bawah poin A. Intinya kalau mau bikin enter di soal, gunakan \n. Ya, seperti itu. Contoh ini E kan terakhir \n, enter, lalu ada deskripsi lagi. Protokol di atas yang merupakan protokol pada application layer adalah opsi jawaban, sama kan, opsi jawaban B, opsi jawaban C, D, E, dan jawab. Seperti ini.
Ini soal nomor 2. Terus soal nomor 3, di sini ada jenis soal yang ada gambarnya. Kalau jenis soal dengan ada gambarnya sama, kode nomor soal, kode kompetensi dasar, terus deskripsi soalnya. Nah, gambar ini kan kita taruh di bawah deskripsinya. Berarti kita kasih backslash n, lalu masukkan gambar. Contoh gini. Hapus. Ini kan contoh soal berisi gambar. Enter, gambarnya kan kita taruh di bawah deskripsi soal. Backslash n, enter, kita insert gambarnya. Insert picture. Nah, di sini cari misalkan ini, insert kegedean, kita kecilin. Nah, seperti ini. Kita klik di pojok kanan bawah, enter untuk menulis opsi jawabannya. A.2 kurung tutup, backspace dulu, otomatis jadi emot kalau nggak di backspace. Lalu jawabannya. Atau misalkan di sini Bapak Ibu mau nulis lagi kalimat di bawah ini, tinggal tambahin di sini backslash n. Lalu misalkan apa, di sini ada perintah lagi, bla 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 bla, titik. Nah, baru enter, kita kasih opsi jawaban. A misalkan apa, B apa, seperti itu, gampang. A B C D E ya. Berarti kalau seperti ini gambarnya tuh bakal ada di bawah soal ini, deskripsi soalnya. Gambar, di bawah gambar ada deskripsi lagi, berarti kita tambahkan backslash n. Tapi kalau misalkan nggak ada deskripsi, udah hapus we kesini. Nah, gini. Nah, ini soal yang ada gambarnya. Terus ada fitur baru sekarang di sistem yang terbaru sekarang ini. Untuk matematika kita bisa gunakan equation. Jadi gak usah nge-crop gambar lagi, Bapak Ibu bisa menuliskan equation langsung di sini. Contoh kita soal nomor 4, S.2 kurung tutup, 4-nya ketinggal. S.24 kurung tutup, tambahkan KD 2 3.1, samakan semua. Nah, seperti ini, KD 3.1, lalu dari soalnya. Misalkan soal matematika titik. Nah, kita kasih backslash n biar nanti si equationnya ada di bawah deskripsi soal ini, tidak melanjutkan di sini. Kita kasih backslash n, enter, tambahkan misalkan ini. Nah, ini di tengah kan, kita pindahin ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, misalkan optionnya A.2 kurung tutup, nah jadi iya. Maaf, hapus dulu. A.2 kurung tutup, misalkan jawaban A. B.2 kurung tutup, jawaban B. C.2 kurung tutup, jawaban C. Lama lah. C. Ngulang. Nah. Oh, salah. Copy. C, D. Nah, cara gampangnya seperti itu. Jawab, jangan lupa jawab. Ini kunci jawabannya misalkan A. Ini belum ada jawabannya. Jawab tik 2 misalkan E. Nah, kalau udah seperti ini misalkan tinggal di save ya. Ada, ulangi, ada nomor soal, ada kode kompetensi dasar, terus deskripsi soal, terus ada opsi jawabannya, dan ada jawabannya. Cara nulis nomor itu diwakili oleh S.21 kurung tutup,
Terus wajib ditambahkan setiap soal itu kode kompetensinya. Kode kompetensi dasarnya samakan 3.1. Cara penulisannya KD.2 3.1 kurung tutup seperti ini. Opsi jawabannya A, B, C, D, E. Jawabannya ini. Ketik jawab titik 2B. Ya contoh. Nah ini soal yang ada enter-enternya. Jadi enternya diwakili oleh \n. Seperti ini. Ini soal yang ada gambarnya. Sama contohnya seperti ini. Gambarnya kita taruh di bawah deskripsinya \n, taruh gambarnya, lalu opsi jawabannya. Terus fitur baru di aplikasi Plexam ini, berapa menit? 10. Nah, untuk soal matematika sekarang sudah bisa membaca format equation yang ada di Office ya. Jadi kita tinggal masukkan equationnya. Nah ini matematika yang lebih tahu lah pokoknya mah. Jadi masukkan, lalu buat opsi jawabannya, terus isikan jawabannya. Seperti ini kurang lebih. Jadi ada fitur barunya itu bisa membaca format equation. Kalau udah disimpan, ketika sudah disimpan, nah kita save as. Nah ini tugas tim upload. Di browse, kita simpan di mana, misalkan di desktop. Save as-nya kita save ke webpack yang filter. Nah yang ini, webpack filter. Yang bawahnya bukan yang atas tapi yang bawah, yang ada filternya, klik lalu di save. Kalau ada tampil seperti ini, di yes saja. Nanti akan berubah seperti ini. Ini tampilan webnya. Kita ke standarkan lagi. Nah klik ini icon, close aja. Nah nanti setelah di save as ke webpack, dia tuh bakal tampil dua file, ada folder dan ada file HTML. Nah file ini jangan diubah, namanya jangan diubah. Kita jadikan dua file ini satukan dalam format zip. Caranya di blok, klik kanan, itu arsip, ininya ubah ke zip, formatnya misalkan ininya ubah jadi tlj_11. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah dan file ini yang nanti akan diupload. Jadi pada sistem update baru kali ini, kalau dulu ngerubah format Word ke HTML-nya tuh oleh sistem, sekarang oleh kita. Dan katanya ini akan memperringan kerja sistem. Oke, kita coba akan upload soalnya. Nah, tim upload kita fokus ke sini. Modul pelajaran, soal dan jawaban. Nah, misalkan tadi kita akan upload soal, di modulnya kita pakai modul penilaian akhir semester 2020. Topiknya di sini banyak. Misalkan matematika, kita mau upload soal matematika kelas 10. Tulis mate, nanti akan otomatis tampil. Nah, kan masih kosong nih. Kita upload, import soal ke sini. Lalu choose file, cari file tadi ada di mana? Ada di desktop. Nah, ini tlj11 zip.zip. Lalu open. Nah kalau udah ada, kita import soal. Nah sukses, ini berhasil ya Bapak Ibu. Tuh, jadi soalnya akan tampil seperti ini. Ini soalnya nomor 1, ini deskripsi soalnya, ini opsinya udah kebaca, jawabannya pun udah kebaca seperti ini. Terus tadi soal yang ada enter-enternya, nah seperti ini. Jadi kalau tanpa /n nanti bakal ngebrebet ke kanan. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh soal yang ada gambarnya. Terus lagi di sini ada soal yang matematika yang equation itu. Jawabannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penulisan soal yang akan digunakan di PAS 2020.
Mungkin hanya seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan kurang dipahami. Bila masih belum paham, bisa langsung tanyakan ke tim di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit.